Jakarta menempati peringkat 4 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Data ini didapatkan dari Lembaga Kualitas Udara IQ Air pada Senin 5 Juni 2023. Skor kualitas indeks udara di Jakarta di atas angka 150. Angka tersebut membawa Jakarta ke dalam kategori udara yang tidak sehat. Dan skor tersebut di atas atau melampaui 11,8 kali batas ambang normal yang ditetapkan oleh WHO. Kalau dulu sih pas pertama kali ke Jakarta mungkin masih mending ya, masih nggak terlalu panas banget. Cuman pas terakhir kali ke Jakarta yang sekarang ini kayak lebih panas gitu loh udaranya. Kalau saya kan sering pakai naik kereta ya, apalagi kalau udah di daerah Manggarai itu, kalau lihat di daerah Kokas tuh benar-benar wah polusi semua, asap semua udah benar kayak kabut kabut pagi itu. Kalau sekarang, apalagi sore ya, lebih ke pengap sih ya. Panasnya tuh meskipun ada angin gitu kan, tapi udaranya tuh lengket di badan gitu kan, keringetnya nggak enak kayak gitu. Situs IQ Air juga memperkirakan ada sekitar 4.500 kematian akibat kualitas buruk dari udara di Jakarta. Dan kerugian yang dihasilkan adalah sebesar 1,2 miliar US dollar dari buruknya kualitas udara ini sendiri. Bahkan DKI Jakarta juga merilis laporan di 2021 dan 2022 kemarin ini, itu mengatakan bahwa ternyata ada transboundary air pollution. Jadi selain sumber polutan dari Jakarta, dari luar juga berkontribusi nih pada Jakarta. Salah satu buktinya sebenarnya DKI Jakarta di 2020 pernah merilis data sumber polutan PM2,5 itu berasal salah satunya dari pembangkit listrik batubara. Sementara DKI Jakarta sendiri kan nggak ada PLT batubara kan, artinya ada nih PLT batubara dari luar yang masuk berkontribusi ke Jakarta. Dan transboundary air pollution itu juga Greenpeace pernah membuat report yang berjudul Silent Killer gitu ya, dibilang bahwa Jakarta ini ibu kota negara yang dikelilingi PLTU terbanyak di dunia sebagai ibu kota negara. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, kontributor terbesar penghasil polutan PM2,5 di ibu kota adalah dari sektor transportasi. Angkanya mencapai 67%. Oleh sebab itu, bertepatan menyambut hari ulang tahun ke-496 DKI Jakarta, sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemprov DKI gelar uji emisi akbar gratis pada 5 Juni 2023. Dengan target kendaraan sebanyak 2.000 kendaraan. Di luar acara ini, uji emisi karbon kendaraan biasanya bertarif Rp50.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp100 hingga Rp150.000 untuk kendaraan roda 4. Uji emisi kendaraan menjadi salah satu aturan baru yang masih terus digodok. Sumber pencemar itu banyak dan bagaimana mengendalikannya, dan harus ada koordinasi antar wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten sampai dengan Presiden. Kenapa sampai dengan Presiden? Karena misalnya Jakarta bisa mengendalikan dengan ganjil genap, uji emisi, tapi kendaraan yang terus masuk bagaimana nih? Yang secara garis besar kota-kota besar di Indonesia kalau dicek sumber emisinya memang transportasi itu adalah sumber utama misalnya di kota-kota besar. Apakah ada pengendalian nih dari nasional, misalnya mobil pun yang masuk harus dengan standar apa misalnya gitu kan, atau yang nggak boleh lagi misalnya harus pakai kendaraan listrik pun juga. Kalau kendaraan listrik yang dipromosikan, apakah ada rencana juga untuk mengendalikan kendaraan yang non listrik gitu? Karena kalau listrik masuk ya kan non listrik tetap masuk juga, ya berarti kan tidak menyelesaikan masalah macet gitu. Sebenarnya kualitas udara di Jakarta yang sangat buruk ini bukanlah hal yang baru, karena sudah pernah diajukan tuntutan pada tahun 2021 untuk memperjuangkan kualitas udara di Jakarta. Lalu apa hasilnya? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara gugatan ini kan udah dimenangkan di 2021 ya. Udah menang, terus di 2022 Presiden dan para menterinya menyatakan banding. Pun itu bandingnya ditolak. Ya kan? Jadi kita udah 1-0 tuh kemarin. Udah 2-0 sebenarnya. 2021 menang, 2022 menang lagi gitu kan, bandingnya ditolak. Tapi sedihnya di 2023 ini
kasasi nih. Jadi bottleneck sebenarnya penanganan polusi udara ini sebenarnya Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup masih banding. Harusnya kalau nggak banding berarti kan ada koordinasi nih dari Presiden hingga Jakarta gitu ya, untuk membuat apa sih rencana strategisnya untuk biar saling sinkron. Karena sejatinya sebenarnya gugatan itu tidak hanya melekat pada DKI Jakarta. Ada perintah hakim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri ya untuk memonitoring nih Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dalam upaya penanganan pengendalian pencemaran udaranya. Gitu. Artinya kan sebenarnya bukan berarti Jawa Barat dan Banten ini anteng-anteng aja gitu, tenang, enggak. Artinya apa yang dibebankan oleh hakim kepada DKI Jakarta banyak tuh sebenarnya gugatan perintahnya. Itu juga harusnya dilakukan oleh Jawa Barat dan Banten, mempublish datanya sereal time mungkin dan melibatkan publik dalam upaya penanganan pencemaran udara gitu ya. Datanya ini yang nggak pernah kita dapat secara runut gitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah ABCD misalnya, kemudian berhasil menurunkan polusi berapa persen gitu. Itu kan nggak pernah ada. Dan kemudian juga ketika pemerintah katanya berhasil menurunkan polusi, bagaimana dengan dampak ke masyarakatnya, kesehatannya. Udara adalah hak dasar hidup manusia. Jika kita terus menghirup udara yang tidak baik atau berkualitas yang buruk, maka akan mempengaruhi kesehatan kita dan tentunya anak cucu kita di masa mendatang. Jika dari tahun ke tahun kualitas udara terus memburuk dengan penggunaan transportasi pribadi, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita mulai dari diri kita untuk menggunakan transportasi umum ataupun melakukan tindakan-tindakan lain untuk memperdulikan kualitas udara di Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.